Oh, jadi 600 cc sampai 1000 cc. Iya. Juara 1. Belum ada piala nomor 2, nomor 1 semua. Waduh. About hal-hal yang paling berkesan dan tersulit ya kan, kita mau tanya nih, ada gak sih hal-hal yang paling sulit? Apa customer ada yang BM banyak mau tapi masalahnya gimana tuh cara nanganinnya? Jadi di sini kan namanya kita usaha ya, customer itu datang dengan berbagai macam karakter. Betul. Nah, cara menyikapinya kita selalu berdasarkan data. Jadi kita biar kalau dia banyak mau, kita akan balasnya dengan data yang akan berbicara. Nah, kalau kita cuma bisa ngeles, bisa apa kan tidak ada solusi. Nggak akan selesai, betul. Akhirnya saya punya alat uji coba semua, saya jawabnya berdasarkan data. Nah, gitu. Gitu. Lagian di sini ada dyno kan? Iya, dan rata-rata sih mereka ya puas. Nah, Mas, gue mau nanya, selama lu dalam karir balap ya, walaupun personal atau dan tim gitu ya, itu ada nggak sih sesuatu yang kita ngomong yang menyenangkan dulu, yang menurut lo yang paling happy lah gitu, apa? Kalau paling happy sih ya semua ya, pasti kalau balap tuh kita champion. Itu sudah paling happy. Udah pasti ya. Tujuan tercapai itu ya. Tujuannya, goalnya kesampaian. Nah, kalau untuk dukanya tuh, itu tuh yang belum tentu semua orang bisa menyikapi hal itu. Dengan dewasa gitu ya? Dengan dewasa. Terutama kayak saya nih, ini pernah divonis sudah hampir tidak bisa balap dan harus amputasi. Ini? Iya. Itu balap di mana tuh Mas jatuhnya waktu itu? Jatuh dong? Ini saya balapnya waktu itu di Sentul. Jatuh, pas 1 minggu kemudian kan saya harus ada berangkat ke Jepang. Karena semua sudah urus, akhirnya saya tetap dikirim ke Jepang. Meskipun tangan belum fix, akhirnya kirim ke sana. Sampai sana ternyata saya dicoba lagi, suruh megang kopling, megang apa, ternyata nggak kuat. Nah, saya dibawa ke rumah sakit di Jepang. Terus mungkin kondisi tangan udah bengkak, terus udah hitam ya, dokter bicara, ini kemungkinan kamu harus diamputasi karena sudah kelamaan. Oh gitu? Nah, itu tuh sempat hancur lah ya. Aduh, drop banget dah. Habis itu galau to the max itu kayaknya. Udah levelnya bukan galau lagi tuh ya. Galak-galaknya laki-laki dengar begitu nangis juga. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya udah dicari lagi satu rumah sakit yang benar-benar dia spesialis tangan, pergelangan tangan. Itu di Jepang? Di Jepang. Nah, kebetulan saya punya orang tua angkat di sana. Jadi dibawa, akhirnya operasi. Ternyata tuh di tangan ini ada 3 lapisan. Nah, yang di tengah itu yang udah hancur. Oh, dan itu diganti? Dokternya dia bukan 3D scan lagi, udah 4D. Jadi udah 4D levelnya ya? Pokoknya lengkap lah, udah sakit ya? Scan-nya sakit sih. Kalau patah tuh nggak sakit. Yang sakit itu keseleo. Kalau patah itu nggak sakit. Akhirnya udah dianalisa dokter. Akhirnya dia bilang ini bisa saya benarin, tapi tulangnya dia minta waktu untuk 3 hari, dia belajar, kemudian datang, kita mulai proses operasi. Dan akhirnya sembuh? Akhirnya sembuh. Nah, akhir sembuh juga nggak langsung sembuh, butuh waktu 6 bulan, waktu itu tidak digips, tapi dipaku, jadi pergelangan itu nggak boleh main selama 6 bulan. Kaku aja gitu ya? Stiff gitu ya? Nah, dari situ saya sempat down karena tidak ada aktivitas racing. Hanya saya punya keyakinan ada 2 pilihan yang harus saya ambil. Saya jadi lebih baik atau saya jadi pecundang. Nggak berani balap lagi sama sekali. Akhirnya saya pilih saya jadi pemenang, harus jadi lebih berani. Terus setelah itu feeling instingnya tuh lebih tajam di saat saya setelah operasi itu, setelah kecelakaan gitu ya. Luar biasa. Ini sih kalau pas kecelakaan jangan kayak hopeless ya, harus lebih semangat lagi. Gitu. Jadi ya belajar dari kesalahan. Cakep banget. Berarti ini divisi yang buat motor servis harian ya? Servis harian ada Yamaha Mekar Motor, itu ada servis dan spare part. Itu untuk motor standar yang pengen harian servis ya. Nah, tapi yang menarik tadi pada waktu masuk tadi ke sini itu kayaknya kanan kirinya apa ya, kayak aparel dan motor custom Yamaha baru ya. Nah, ini berarti
ini nih ya, yang aparelnya nih ya. Nah, ini aparel balapnya dan aparel Oke. touring. Oke, jadi ini ada helm, ada celana, ada sepatu, ada jaket, semua Iya. pokoknya. All genre Iya, ya. Iya. Waduh. Bisa dijelasin nggak sih Mas Ray, di belakang aku ini kan banyak banget helm, kayaknya ini berbagai jenis ya. Nah, ini Bisa kita lihat untuk yang display paling atas ini Oke. ada helm motocross atau Ada yang buat macam gitu ya, motocross iya, ya. dia ada padnya, terus nanti biasa sih nanti ada jual yang Google atau kacanya. Oh gitu, terpisah itu ya? Iya, terpisah. Oke. Nah, Yang yang mana tuh? yang kedua nih ada helm full face yang tipenya RX7X. RX7X, oke. Nah, ini yang biasa kita pakai balap tuh yang tipe yang ini. Oh, jadi Iya. tim RSS ini balapnya pakai helm ini? Pakai helm Arai. Helm arah ya. Nah, yang ketiganya nih sama juga tipenya RX7X. Oke. Nah, yang Ini full face semua Mas ya full berarti ya? face semua. Full face Nah, semua ya? yang rak keempat ini ada Rapid Neo. Ini sebenarnya sih kayak buat model-model motor klasik seperti motor retro yang motor tadi itu di belakang. ya betul, Nah, karena bentuknya agak nah, zaman dulu ya, iya, bukan agak emang modelnya- zaman dulu gitu modelnya ya. klasik, model jadul lah. Nah, iya ini, benar. ini Rapid Neo. Di sini ada emboss SNI. SNI itu kan standar nasional Indonesia. Oh, jadi yang Arai SNI itu punya sini. Punya sini. Jadi bukan bukan bikinan bukan black market. Bukan. Jadi ori lah ya. Kalau yang ada logo SNI, nah itu distributornya untuk Indonesia Prime Gears. Oh, gitu. Nah, dan kalau yang ada SNI-nya kita juga ada fasilitas cuci atau maintenance setiap Oke. balap Iya. itu free. Free. Iya. Oh, Free. gitu. Jadi kayak si rider yang pakai helm SNI beres balap atau lagi sementara balap helmnya basah berkeringat ya apa berkeringat gitu. pastilah ya. Biasa kita ada orang racing service yang Iya. menjemput helmnya terus dibersihin, dikeringin, dikasih iya. wangi, pokoknya tinggal pakai Jadi udah nggak pakai. nyaman dah. Soalnya ya namanya Arai bukan pabrikan kaleng-kaleng kan, Bukan luar kaleng-kaleng, biasa. Arai. Terus masa nyuci sendiri kan aneh juga ya. Iya. Lagian ya berarti ini salah satunya berarti kalau beli di sini yang SNI berarti fasilitas itu dapat langsung Iya. ya all in ya. Iya. Luar biasa cakep. Nah, Mas, mau nanya nih. Dari semua helm di sini, Ya. koleksi Arai yang SNI berarti ya. Nah. Yang paling rare lah ibaratnya, yang paling jarang itu yang ada nggak di sini? Yang paling aneh lah Yang ibaratnya. paling jarang terus yang paling laku sih kayaknya. Nah, ini ada nih. Nah, ini dia ada dua, ada yang full face dan half face. Oke. Kenapa ini yang paling booming sih Paling kalau saya booming. bilang ya? Oke, oke. Karena desainnya nih ada mata. Oke, oh iya. Nah, ini salah satu desain pembalap Jepang. Oke, pembalap Jepang. Shinya Nakano. Oh. Yang pembalap MotoGP. Tapi ini half face versionnya. Version half face-nya. Tapi Ini- ada yang full face-nya. Iya, ini yang paling kalau di segmen half face-nya dia harga paling tertinggi. Oh, paling tertinggi. Ini berapa end user-nya nih? And usernya sekitar 11.800.000. 11.800.000. Kalau dibanding dengan half face yang biasa, half face yang biasa tuh sekitar ini ada 7.300.000. Oh, bedanya 5 jutaan lah ya. Bedanya Enteng apa enggak sih? Coba aku cobain. Enteng loh. kalau- Iyalah, enteng tapi ya Safety. melindungi kepala luar biasa. Nah, Mas Rey, ini berarti yang buat Taichi Apparel Collection salah satunya ini berarti ya? Iya, jadi di belakang saya ini ada glove. Nah, di bagian atas ini ada glove untuk balap. Oh, itu khusus untuk balap Khusus ya? Untuk balap tuh ada macam-macam. Nah, kalau untuk balap tuh, nah di bagian sini nih, bagian ada ini sini. ngelindungin Ya, ini ya. kayak tadi saya bilang cedera. Oke. Nah, waktu itu belum pakai glove yang kayak begini. Oh, Iya. belum pakai yang begitu. Iya. Berarti insya Allah kalau udah pakai ini lebih aman ya? Aman, harusnya Oke. lebih aman. Lebih aman, Nah, oke. dia kalau untuk balap tuh protektornya ada di sini, Mm-mm. di sini sama di sini. Oh, very Oh, nice. Iya. emang beda ya? Ini nanti dicuci juga, ada cucinya juga gitu. Enggak, Kalau glove. kalau ini kan karena bahan kulit, kulit, mungkin jadi kita keringkan maintenance-nya aja. dari luar. Dari luar, Perawatannya mungkin dari dry luar. cleaning Iya, gitu ya. dry clean. Terus kalau untuk riding harian, ini kan untuk balap. Riding Nah. harian itu yang mana? Nah, untuk riding harian tuh ada macam-macam, ada yang model begini. Nah, ini Juga ada tuh, ada apa? ada protektornya Iya, tapi Tidak sekuat yang lebih balap, soft lebih karena soft ya. kalau buat harian kita butuh yang lembut. Lebih fleksi ya? Iya, lebih fleksi. Oh, gitu. Jatuh.
Oke. Buat Aryan ada juga yang macam-macam. Ini berarti yang sintetik punya, ini kayaknya yang leather ya, full leather ya? Ya, ini yang full leather, yang ini. Oke. Ini juga ada protektornya. Ada protektornya juga ya. Oke. Cakep banget ya. Protektornya lengkap juga sih. Lengkap juga ini Terus ya. lebih dibanding yang itu lebih soft lah, lebih soft. Oke. Nah, kalau ini baju apa nih, Mas? Nah, ini baju balap. Baju balap yang saya pakai juga ini brandnya brand Taichi. Taichi ini. Nah, ini dia pelindungnya juga sudah menggunakan Kevlar. Jadi gitu. Pelindungnya itu luar biasa ya. Di sikut, di bahu, tangan. Jadi kalau udah pakai wearpack Taichi itu tangan kita hampir nggak bisa kebuka begini. Jadi paling cuma begini karena benar-benar dijaga di daerah sini. Iya, gitu ya. Dikunci. Oke. Di bawah berarti? Di bawah ini ada sepatu. Sepatu balap yang ini? Nah, ini sepatu balap. Kalau ini Alpenstar ya? Alpenstar. Oke. Nah, ini berapa harganya ini? Nah, sepatu balap nih kurang lebih 6 jutaan. 6 juta. Oke. 6 juta. Ya, ini 6.900.000. 6.900.000 ya. Dia juga ada dalamannya lagi, di dalam sepatu ada sepatu. Oh, gitu. Jadi biar lebih jepit si kakinya. Jadi tapi ini khusus buat balap ya? Khusus. Kalau buat balap gini misalnya dipakai buat touring gitu nggak cocok ya? Kalau pakai buat touring berat. Berat ya? Nggak fleksibel, nggak rekomen ya? Bisa sih, keren. Jadi ya, keren doang ya? Keren tapi pegel mungkin ya? Keren tapi pegel, benar. Oh gitu. Nah kalau itu yang ujung kanan, itu jaket buat touring nih kayaknya ya? Nah, ini jaket buat touring. Jaket buat touring, dia juga lebih lentur. Lebih lentur, ada tapi protektornya. Tapi ada protektor juga tetap ya? Protektornya ada juga. Untuk walaupun tidak se-stiff yang ini berarti ya? Iya. Nah, Mas Re, ini udah kita di showroom yang cakep banget nih buat gua. Betul. Soalnya di belah sini adalah motor standar. Iya. Belah sini nih versi modif resmi lah tanda kutip ya dari Yamaha Mekar Motor, betul ya? Benar. Nah, ini mau nanya nih soal ini segala macam nih. Nah, ini kan ada motor Yamaha Frigo yang standar sudah dipainting. Jadi saya agak sedikit cerita. Kita ini Yamaha Mekar Motor pelopornya custom motor painting. Yamaha Mekar Motor. Jadi sesuai dengan tagline-nya kita, Yamaha Mekar Motor berani tampil beda. Nah, ini. Nah, ini motor standar yang udah di repainting ulang ya? Modif lah, di repaint. Kadang-kadang ada juga yang berdasarkan requestnya si konsumen. Oh, bisa custom sendiri berarti ya? Nah, ini untuk yang standar, ini desainnya dari kita. Biar si konsumen tinggal milih mau yang custom atau yang standar. Cakep banget ya. Tapi ini berarti udah modif untuk handbrake kanan kiri. Handbrake kanan kiri, painting bodinya udah full ya, sama velg segala macam ya. Segala macam. Jadi bukan motor Frigo aja, ada hampir semua motor, NMAX, Aerox, T-Max, X-Max sendiri. Nah, ini ada Lexi. Iya. Itu terus juga ada XXR. XXR juga ya. Jadi, pokoknya all genre-nya si Yamaha ada yang versi modifnya. Ada versi customnya. Nah, kalau mau nanya-nanya lebih lanjut, nah, kita tunggu ahlinya. Nah, ini ada Mas Iksan yang menjaga di sini. Menjaga, lu pikir satpam? Kuncennya. Gimana sih Mas Iksan? Coba dijelasin gimana ini motornya, apa kalau custom bisa berapa lama, terus berapa harganya, bisa kredit apa enggak gitu. Boleh, siap. Car Motor ini memang pelopornya custom untuk wilayahnya Jabodetabek ya. Gitu, kita kebetulan punya andalan itu dari cardglass ya, painting cardglass ya. Salah satunya kita punya produk-produk custom nih untuk di Yamaha Mekar Motor. Salah satunya boleh, ini ada Lexi ya. Ya, ini Yamaha Lexi. Custom ya? Ini custom, sudah custom kondisinya. Itu awal 2012 kita mulai untuk di custom. Kita main custom 2012. Ya, 12 custom dengan tipe-tipe yang berbeda, motif yang berbeda. Perkembangan tiap bulan, tiap tahun itu ada edisi barunya terus gitu ya? Ada edisi barunya, Pak. Kalau misalnya untuk perbedaan harga nih, ini anggaplah Lexi 125, kalau normal berapa ya? Kalau untuk harga ya selisih dari yang reguler ke custom itu 3 juta. Kurang lebih 3 juta? 3 juta. Kita dan sudah harga selisih itu bisa dimasukin ke leasing nggak? Bisa Om. Di kita juga ada, kita bisa kredit juga Om. Kalau untuk saat ini kita sudah full dengan velg Om.
Oh catnya gitu. itu. Dan bannya juga beda ya? Ya, kalau untuk ban sih kita nggak ada yang dirubah. Jadi kalau untuk paintingnya kita untuk full body painting, handle-nya juga kita sudah ganti pakai yang Y-Max biasanya kita pakai. Oke. Untuk catnya juga kita peleknya sudah kita cat juga. Oh. Itu kalau untuk Lebih kece ya? iya kalau untuk custom sendiri konsumen bisa request Om. Aku mau tanya-tanya nih Mas, menurut Mas Rey ini arti modifikasi yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Coba deh, aku pengen dengar. Nah, untuk modifikasi itu berbagai macam varian, ada modifikasi body, modifikasi engine, serta modifikasi bagian sasis atau kaki-kaki. Nah, menurut saya modifikasi itu kita harus pilih modifikasi yang safety, aman dan nyaman. Oke, jadi buat pemula tuh harus denger ya. Iya. Safety, aman, dan nyaman. Iya. Terus nih Mas, kalau misalkan menurut Mas untuk tren modifikasi di tahun 2000 sampai 2001 tuh menurut Mas seperti apa? Nah, untuk sekarang sih trennya ya seperti ini, custom painting atau variasi-variasi modifikasi ringan seperti handle atau custom wheelset atau velg. Itu udah cukup ya? Udah cukup Udah untuk keren. yang pemula. Nah, kalau mungkin teman-teman budgetnya lebih ya bisa upgrade suspensi atau engine. Nah, untuk langkah awalnya sih ya paling ya ke body Simpel-simpel dulu. jangan Iya. terlalu lebay ya. Iya, benar. Bagus seperti itu. Lalu untuk kedepannya nih Mas, aku mau tanya harapan sebagai Mas kan modifikator Iya. kan? Sebagai modifikator apa nih modifikasi di Indonesia tuh harapannya seperti apa? Sebagai modifikator. Harapannya untuk tahun-tahun ke depan coronanya cepat pergi aja dulu dah. Iya, itu sih Jadi kita pasti ya. kalau untuk harapan sih ya tetap dunia otomotif harus terus berkembang biar kita sebagai modifikator atau bengkel terus bisa hidup di dunia otomotif. Bisa explore lebih jauh Iya, lagi ya, benar. mancanegara, internasional. Betul. Seperti itu, amin pokoknya. Amin. So, Black Pals, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bang Rey di tempatnya di Rey Speed Shop yang ada di Cibinong. Thank you Bang Rey. Sama-sama. Dan jangan lupa komen, like, share, and subscribe di YouTube channelnya Black Experience. Dan juga kalau kalian ada rekomendasi bengkel yang mau kita review, boleh di komen di bawah ini ya kan? Iya, benar. Seperti Mas Rey, jadi bisa di-explore lagi tentang apa isi bengkel kalian. Terus perkembangan dunia modifikasi hanya di blackexperience.com.